Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri daripada acara yang insya Allah selalu diturunkan rahmat oleh Allah, yang insya Allah di dalam ini, di dalam rumah ini insya Allah mudah-mudahan selalu diturunkan daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap bulan maulid, pembacaan maulid dan pembahasannya tentang Sayyidina Muhammad. Kita cerita sedikit tentang sosok daripada orang yang paling mulia. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha al-azim wa naf'uha fid dunya wal akhirah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, sesungguhnya solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah keutamaan yang paling luar biasa, dan manfaatnya bisa kita rasakan di dunia sampai di akhirat. Solawat itu luar biasa, manfaatnya bisa kita rasakan di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia kita sudah biasa, tapi yang paling penting apa? Manfaat kita ketika di akhirat. Karena dunia ini hanya tempat kita lewat, cuman tempatnya kita lewat sementara, tapi manfaat sholawat hingga di akhirat kelak ini yang paling penting. Itu di bulan ini semangat di dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus hadir majelis. Misalnya dalam majelis terus tidak bisa salawat, bisa salawat sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini luar biasa. Salah satu hal yang bisa membanggakan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya kita ini tidak ada artinya buat Nabi, tidak menambah derajatnya Nabi. Nabi itu derajatnya paling atas sudah. Meskipun kita salawat sampai cangkemin dower, ya tetap tidak bisa merubah daripada derajat Nabi. Tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya paling atas. Tapi dengan sholawat tersebut bisa mengangkat derajat kita, bisa mengangkat derajat kita. Kita yang aslinya rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan berkat sholawat, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra salawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian beliau menafsirkan daripada hadis ini, qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin rahimahullah, law sallallahu ala abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seorang hamba sekali seumur hidup sekali, maka kata beliau, maka cukup dengan salawatnya Allah kepada kita itu menjadikan kemuliaan bagi kita. Ini salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan salawatnya seorang hamba kepada hamba. Ini salawatnya Khalik yang menciptakan kita bersalawat kepada kita. Nah, ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Fa kaifa bi asli salawat ala kulli salatin
yusallihal muslimu ala nabi. Dan kata beliau, bagaimana dengan salawat 10 kali salawatnya Allah kepada kita? Apakah kita akan tidak tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tujuan daripada salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini usahakan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi. Kalau dalam peribahasa itu apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal sosok daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa sih sosoknya Nabi ini? Akhlaknya Nabi itu ya apa sih? Kok sampai bisa-bisanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah hambaku yang memiliki daripada akhlak yang mulia. Ini kalau sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji, berarti orang yang istimewa. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Ada pernah satu kisah, ada seorang Arabi, orang pedalaman. Kalau kita bahasanya sekarang itu Badui. Orang Badui datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis panen anggur. Habis panen anggur, pengen disuguhkan kepada Nabi. Akhirnya menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disuguhkan anggur ini. Dimakan satu oleh Nabi, tersenyum Nabi. Dimakan lagi, dimakan sampai anggur tersebut habis. Sahabat ini bingung. Nabi ini biasanya kalau ada sesuatu pasti bagi-bagi. Nabi itu tidak pernah pelit. Ada apapun pasti dibagi. Sahabatnya pasti dibagi. Akhirnya dihabiskan sendiri sama Nabi. Sahabat ini bingung, bertanya-tanya masih, kenapa Nabi? Sampai akhirnya orang Arab ini pulang dengan dalam keadaan hatinya senang. Alhamdulillah, suguhanku anggurku dimakan sama Nabi. Berarti Nabi senang sama anggurku. Pulang dia bahagia hatinya. Akhirnya sahabat ini masih penasaran, tanya sama Nabi, wahai Rasul, ketika tadi engkau disuguhkan anggur itu kenapa kau tidak bagi-bagi sama kami? Biasanya apapun yang kau miliki pasti dibagi sama kami. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, aku tadi itu ketika makan satu anggur itu rasanya kecut sudah, wes koyok mangan cuka. Takutnya kalau aku suguhkan kepada kalian apa? Protes. Kalau kita kan disuguhkan anggur, kecut rek. Nah kan komentar. Akhirnya apa? Tuan rumahnya yang ngasih suguhan tersinggung, akhirnya sakit hati, tidak enak sama Nabi. Maka dari itu aku makan sendiri, aku rasakan sendiri. Kecut ini aku rasakan sendiri agar orang yang memberiku tadi itu bahagia hatinya. Dia merasa anggurnya manis segala macam. Aslinya enggak, kecut anggur ini. Tapi dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak ingin menyakiti sedikit daripada umatnya. Akhirnya dimakan, dihabiskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha, inilah akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti ini mudah-mudahan kita akan tumbuh rasa cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dibacakan maulid setiap hari ini apa sih tujuannya? Al-Habib Ali itu mengatakan di dalam kitabnya Simtud Durar, apa? Tasfiqan lis-sami'in. Tujuan kalian dibacakan maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar dimunculkan rasa rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau hadir majelis yang khusyuk, yang tenang, bukan hanya maulid ini, maulid Simtud Durar yang lain, bukan. Burdah pun itu termasuk maulid, memuji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang khusyuk, yang tenang, yang menikmati pujian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tujuan kita membaca maulid ini, agar rindu di dalam hati kita semakin besar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kerinduan kita semakin besar kepada beliau, maka lisan ini tidak akan pernah kering untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita, semakin kita cinta dengan seseorang, maka akan semakin sering kita menyebutkan nama orang yang kita cintai. Kok Umar tak ono mulai? Biasanya Umar saya buat patokan. Kita ini semakin cinta dengan orang, sampean semakin cinta dengan istrinya, maka apa yang dilakukan akan semakin disebut namanya. Di dalam doa disebutkan, ya
Ya Allah, mudah-mudahan istriku jadi soleha, nggak rewel. Nah ini termasuk rasa cinta. Meskipun kita nih protes gara-gara istri rewel, nyocot segala macem, tapi di dalam doa selalu kita doakan. Ini yang namanya cinta. Begitu juga dengan cintanya kita pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita cinta dengan beliau, semakin lisan ini akan terus mengucapkan salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menukil lagi hadis daripada baginda Rasul, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyas salata. Orang yang paling mulia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, denganku, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling mulia. Siapa? Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita usahakan di bulan Maulid ini, ya apa caranya sudah, agar memperbanyak daripada sholawat, karena efeknya nanti kita akan rasakan di akhirat kelak. Di akhirat tidak ada bantuan sama sekali, tidak ada yang akan memberikan syafaat kepada kita, tidak akan ada orang yang akan menolong kita kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat para nabi, sekelas nabi dan rasul, mereka mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Kalian dengan urusan kalian sendiri, aku dengan urusanku sendiri. Tapi berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Analaha, aku yang akan menolong kalian. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah, memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah didengar di dunia. Wah, masya Allah, dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan kepada untuk umatnya. Begitu mulia, begitu cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tak wasfa' tusyaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan katakan apa yang engkau ingin katakan. Katakan apa yang ingin engkau minta, dan berikan syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dengan bersolawat ini, maka hubungan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin dekat. Nama kita di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin lengket. Makanya dengan itu di bulan ini usahakan sehari atau seminggu minimal lah 100, 10, minimal sudah itu. Itu salah satu bentuk cintanya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Maulid ini, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini nama kita tertera di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah di tempat ini mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.